Shalom. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dan yang dikasihi oleh Tuhan. Katakan sekali lagi, Tuhan sungguh-sungguh sangat baik. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Kasih setia Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah ya. Semangat pagi sekali lagi yang ada di Amerika. Semangat sore yang ada di Indonesia. Pada hari ini kita mau merenungkan firman-Nya, di mana kita ini mau benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Melalui apa? Melalui sifat, sikap, karakter, apa yang disukai oleh Allah. Keberhasilan atau kegagalan setiap daripada kita. Keberhasilan atau kegagalan masa depan seseorang itu paling banyak ditentukan oleh apa? Yaitu 3 hal tadi. Dari sifat, sikap, karakter. Jadi kalau kita mau masa depan kita penuh dengan masa depan yang penuh kemenangan, masa depan yang penuh dengan sukacita, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, perhatikanlah kehidupan kita. Apakah sifat kita, apakah sikap dan karakter kita ini benar-benar sudah betul dan benar-benar sudah disukai oleh Allah. Karena karakter dalam diri seseorang ini tidak terjadi dengan sendirinya. Perlu melewati proses pembentukan. Saat kita melewati proses pembelajaran dalam sepanjang kehidupan ini, peran orang tua, fungsi orang tua itu paling penting. Tetapi diri kita sendiri ini yang harus benar-benar mengerti, diri kita sendiri ini yang harus masuk di dalam proses untuk mengerti kebenaran akan firman-Nya. Untuk itu kita perlu dekat dengannya. Kita perlu intim dengannya. Mungkin orang tua kita bisa salah dalam mendidik kita. Tetapi kita tidak boleh pernah menyalahkan orang tua kita. Kita harus menghormati dan taat sampai akhir hidup kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya, kita harus berdiri teguh, kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh berharap kepadanya, kita harus sungguh-sungguh bergantung kepadanya. Karena dari situ kita melewati proses kehidupan, kita punya pengalaman-pengalaman bersamanya. Saat kita memiliki pengalaman-pengalaman bersamanya, kita diproses oleh Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan. Biarlah kita memiliki sifat, sikap, dan karakter yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Banyak rumah tangga, kalau kita perhatikan, itu enggak seharusnya bercerai. Tidak seharusnya ada perselingkuhan. Tidak ada perselisihan. Tetapi yang sering membuat perselisihan, masalah-masalah di dalam rumah tangga, sampai mereka memutuskan bercerai. Saya yakin itu tidak mengundang hadirat Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tetapi salah satu pemicunya seringkali karena sifat, sikap, karakter daripada masing-masing pasangan. Kalau masing-masing pasangan itu memiliki sifat, sikap, karakter yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mau melakukan, mau mengikut seperti Tuhan Yesus, saya percaya damai sejahtera, buah roh, 9 buah roh itu ada dalam kehidupan setiap kita dan setiap pasangan. Mari kita benahi sebelum terlahir setiap kekurangan, tidak ada yang sempurna, tetapi kita mau sempurna, makin sempurna di dalam Tuhan. Amin. Jadi ada banyak masalah terjadi dalam hidup kita. Bukan karena pekerjaan setan saja, tetapi masalah itu sering terjadi karena yaitu tadi sifat, sikap, karakter yang tidak baik,
yang tidak baik, yang jelek. Jadi meskipun mungkin kita ini ya tidak pandai, mungkin kita tidak hebat, tidak sekolah yang sangat tinggi. Tapi kalau umpama kita memiliki sifat sikap karakter yang baik, kita tuh pasti berhasil, kita tuh pasti cepat untuk menjadi orang yang sukses. Walaupun bukan anak Tuhan loh ya. Makanya kita sering melihat bukan anak Tuhan tetapi dia kok bisa sukses. Oh ternyata dia memiliki sifat sikap karakter yang baik. Apalagi kalau sebagai anak Tuhan. Apalagi kalau kita sebagai anak Tuhan, anak yang percaya. Saya percaya di situ kita bisa merasakan pengalaman bersama Tuhan. Di situ kita bisa merasakan kita menang atas setiap masalah kita. Tapi sebaliknya sepintar apapun, sehebat apapun kita ini, tapi kalau sifat sikap karakter kita tidak mendukung, hidup kita tuh sering disebut trouble maker. Pembuat masalah, pembuat keributan. Dan suka terjadinya menimbulkan perselisihan, adu domba, dan sebagainya. Jadi biarlah sifat sikap karakter ini kita semakin orang-orang percaya, semakin diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kita menjalani bersamanya, maka kemenangan akan kita terima. Salah satu contoh di Alkitab, Musa. Mari kita buka Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Musa dicatat sebagai orang yang sangat lembut hatinya. Mari kita katakan, mari kita seperti Musa. Sangat lembut hatinya. Kenapa disebut sangat lembut? Musa tuh juga melewati proses kehidupan yang sangat sulit. Tetapi dikatakan sangat lembut hatinya. 40 tahun Musa di Mesir. Pada waktu itu bangsa Israel menjadi budak. 40 tahun di Midian sebagai gembala bagi mertuanya. Sampai menerima panggilan dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. 40 tahun Musa di padang gurun. Itu melewati pengalaman yang sangat panjang. Kalau kita melihat backgroundnya Musa. Musa itu mendapatkan pendidikan terbaik di Mesir. Karena dia diangkat sebagai anak angkat putri Firaun dan tinggal di istana raja. Berarti bisa dibayangkan pendidikan yang diterima itu bukan pendidikan sekedarnya, pendidikan yang luar biasa. Dia dipelihara di istana raja sampai menjelang dewasa. Dan kemudian Tuhan panggil dia harus memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, dari istana raja ke padang gurun. Itu perbedaan yang sangat besar. Nggak mudah memimpin, bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi puluhan, ratusan, dan bahkan lebih dari itu. Di padang gurun. Dengan sifat karakter orang-orang yang sangat berbeda. Itu nggak mudah, tapi Musa dikatakan sangat lembut hatinya. Artinya apa? Di dalam dia memimpin bangsa Israel di lingkungan komunitas kehidupan yang terjadi sesungguhnya. Itu kehidupan yang dia alami. Pembentukan terjadi di situ. Proses terjadi di situ. Sifat sikap karakter dibentuk. Dia bukan semakin jauh dari Tuhan, tetapi semakin dekat dengannya. Dari memiliki emosi yang tinggi menjadi seorang yang lemah lembut. Itulah Musa. Mari kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat sikap karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan, kalau kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi manusia baru. Mari kita buka Kolose 3 ayat 5 sampai 13. Kolose 3 ayat 5 sampai 13.
Tuhan mau kita ini setelah terima Tuhan Yesus, percaya kepadanya, kita mau menjadi manusia baru, meninggalkan manusia lama kita, sifat-sifat, sikap-sikap, karakter-karakter lama yang nggak berkenan di hadapan Tuhan itu kita tinggalkan. Tapi kita mau menjalankan komitmen kehidupan kita menjadi manusia baru, bukan sekedar baca firman atau merenungkan, tetapi biarlah kita mau menjadi pelaku firman-Nya. Mari kita lihat ya, Kolose 3, manusia baru. Ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Perhatikan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jadi kita benar-benar mau meninggalkan, tidak ada kompromi ya. Ayat ke-7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya tanpa kita sadar. Seperti keserakahan tadi dikatakan seperti penyembahan berhala. Jadi hidup ini betul-betul kita perhatikan. Hidup sungguh-sungguh benar di hadapannya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, semuanya ini. Yaitu marah, buang semua marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Sering orang nggak bisa mengendalikan emosinya, suka berkata-kata kotor atau kalau bisa membalas dengan kata-kata yang menyakitkan. Buang semuanya itu ya. Ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Terus-menerus diperbarui. Kita masuk dalam proses Tuhan, pembentukan untuk kita memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi kita harus semakin seperti Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat, orang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, Buddha atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Libatkan Tuhan di dalam segala sesuatu ya. Karena itu di ayat ke-12 dikatakan, sebagai orang-orang pilihan Allah yang saat ini kita sudah dipilih Tuhan, yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Tuhan katakan terakhir di ayat ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi kita harus benar-benar diubahkan, kita jadi manusia baru. Amin. Sifat, sikap, dan karakter itu yang disukai oleh Allah, kita menjadi manusia-manusia baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudari ya, bukan sebagai manusia lama. Kita harus meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Jangan dikata, oh itu udah karakter memang nggak bisa diubah. Sering dengar kata-kata demikian, itu sudah sifat sikapnya dia. Masih dikasih firman, dikasih berapa kali, dia tuh orangnya pemarah loh. Ya bagaimanapun ya pemarah, karakter itu. Iya betul, memang karakternya sudah timbul suka marah. Tetapi kalau kita mau mengontrol, mengendalikan diri, itu tergantung diri kita. Kita mau atau tidak. Lah kalau kita mengikuti keinginan daging kita, marah tambah diterus-terusin ya, kita tidak melakukan firman Tuhan tanpa sadar. Amin. Jadi kita harus mengubah makin dekat dengan Tuhan, maka kita akan serupa dengannya. Amin. Jadi biarlah melalui sifat sikap karakter ini kita mau benar-benar mau diubahkan menjadi lebih baik. Yang pertama, Tuhan mau saya berikan kesimpulan, hiduplah dalam ketulusan dan bijaksana. Karena di dalam Mazmur 26 ayat 11 dikatakan, tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Tuhan itu mau kita tulus ya, tulus
seperti merpati dan harus cerdik ya. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Makanya saya gabungkan hidup ini harus tulus dan bijaksana. Kalau kita sekedar tulus gak bijaksana, kita mudah diinjak-injak. Jadi biar kita tulus hati kita, berkenan di hadapannya. Kita memiliki sikap kerendahan hati, kita mau tetap setia, kita janji komitmen, kita hidup dalam kasih dan bisa dipercaya mengasihi Tuhan dan sesama. Maka kalau kita senantiasa melibatkan Tuhan, pasti kita akan berhasil, kita akan beruntung ya. Jadi kalau kita boleh saja kita berbisnis, kita tulus. Jadi kita jadi pebisnis yang tulus, punya karir yang bagus. Tapi kita harus tulus, bijaksana. Sehingga setiap keputusan yang kita ambil itu begitu benar-benar melibatkan Tuhan. Dan keputusan kita tidak salah. Amin. Yang kedua, biar kita mau hidup untuk menjadi saksinya. Hiduplah menjadi saksinya. Kisah Para Rasul ayat 1 dan sampai Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Biar kita hidup ini tidak untuk diri kita sendiri. Kalau kita tadi sudah melewati proses pengalaman bersama Tuhan, pembentukan sifat sikap karakter kita, kita punya pengalaman bersama Tuhan, bukannya kita simpan. Jadilah saksi. Kita jadi saksi sehingga melewati sifat sikap karakter kita yang sudah dibentuk diproses oleh Tuhan ini, kita jadi saksinya, kita jadi berkat, kita boleh menyatakan mujizat apa yang sudah kita terima, saksikanlah supaya apa? Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan namanya. Amin. Yang ketiga, hiduplah dalam kebenaran dan kekudusan. Kebenaran dan kekudusan ini jadi satu paket karena merupakan pribadi Allah sendiri. Kalau kita mau mengikut Yesus sampai akhir hidup kita, maka kita harus setia, harus sejalan. Hidup benar, hidup kudus. Hari-hari ini bukan semakin baik, tetapi kita mau benar dan kudus. Karena firman Tuhan dikatakan di Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Kejar itu kebenaran, kejar itu kekudusan. Maka kita akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Jadi sepakat kita, sehati sepakat mau hidup sesuai standarnya siapa? Sesuai standar Tuhan, sesuai firman-Nya, menjauhi dosa dan tidak kompromis. Minta Roh Kudus pimpin hidup kita supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang iman kita semakin kuat di dalamnya. Amin. Sekali lagi, amin, amin, amin. Yang terakhir, yang keempat, hiduplah dalam kejujuran. Hidup dalam kejujuran. Sering di dalam kehidupan ini orang tidak melakukan satu hal ini, yaitu tidak jujur. Banyak kalau kita perhatikan firman Tuhan, banyak ayat firman Tuhan masalah kejujuran. Contohnya Mazmur 140 ayat 14 dikatakan, sungguh orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Ada hadiah Bapak Ibu Saudara-saudari untuk orang yang jujur itu. Kalau kelihatannya jujur terus akhirnya kita dapat, pernah ya kita jujur, kita mengaku kita jujur apa adanya, tapi kita dimarahi karena kita jujur, ya kan? Tapi percaya, lebih baik kita jujur karena di balik itu mungkin mendatangkan kebaikan buat kita. Tetap percaya, lakukan firman Tuhan ya. Bahkan yang terakhir ini yang menjadi pedoman untuk kita hidup dalam kejujuran. Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Berkat orang jujur di Amsal juga dikatakan memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkan. Yang terakhir, Amsal 2 ayat 7 sebagai pendukungnya.
Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Jadi jangan khawatir untuk mau hidup jujur ya. Sering kita, wah nanti kalau aku jujur aku nggak dapet promosi ini. Sudah aku berjalan gini sembunyi-sembunyi main belakang supaya kita dapat yang lebih baik. Tetapi Tuhan katakan sekali lagi, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, marilah kita mau belajar untuk hidup jujur. Karena kalau kita hidup jujur, kita tidak bercela di hadapannya. Karena orang jujur tidak akan pernah kekurangan. Hidup jujur dalam perkataan dan perbuatan. Orang kaya bisa saja kekurangan. Orang hebat bisa saja jatuh. Benar? Orang pintar bisa saja gagal. Tetapi orang-orang yang jujur selalu akan bermegah di dalam Tuhan. Karena orang jujur ujung-ujungnya akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Akan melihat pertolongannya. Walaupun belum kelihatan, walaupun belum menerima. Tetapi pasti Tuhan akan tolong. Karena Tuhan itu Allah Maha tahu. Tuhan Allah Maha adil dan Maha segalanya. Amin. Jadi sekali lagi saya simpulkan, biarlah kita benar-benar memperhatikan sikap, sifat, dan karakter kita masing-masing untuk kita berkenan di hadapan Tuhan. Milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan untuk seterusnya dan selama-lamanya masuk dalam pengalaman, mau dibentuk hidup kita untuk semakin benar di hadapannya. Yang pertama, hiduplah dalam ketulusan dan bijaksana. Hidup untuk menjadi saksinya, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kejar terus kebenaran dan kekudusan sehingga kita hidup dalam perkenanannya. Hiduplah dalam kejujuran, maka dinyatakan setiap pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin, amin, amin. Mari saya tutup dalam doa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Boleh menguatkan kami semua. Biar firman-Mu ini boleh bekerja dalam setiap kehidupan kami. Sehingga iman percaya kami tidak akan pernah sia-sia. Tapi melewati kehidupan kami. Melewati sifat, sikap, dan karakter kami. Makin hari makin benar di hadapan-Mu. Dan Engkau menyukai setiap kehidupan kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan boleh dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap yang mendengarkannya. Tutup bungkus kami semua Bapa dalam kuasa darah Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, yang percaya katakan amin.